Welcome back to channel Butuh Film Gan. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Wandering Witch: The Journey of Elaina. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke, cerita dimulai dari masa kecil Elaina. Dia sangat suka membaca buku, terutama buku petualangan Nikke, yang berisi catatan perjalanannya saat berkeliling dunia. Elaina kemudian lulus dari ujian sihir. Dia pun kemudian pergi ke hutan di mana penyihir debu bintang itu tinggal. Dia pun akhirnya menemuinya dan tinggal bersama di sana. Sampai akhirnya, setelah 1 bulan tinggal di sana dengan kegiatan yang gitu-gitu aja, Elaina pun mulai belajar sihir dengan Flan Sensei. Mereka pun berdua bertempur. Elaina pun kalah dan menganggap terlalu berlebihan. Flan Sensei mengatakannya karena itu adalah permintaan dari kedua orang tuanya agar dia dapat belajar akan arti sebuah kegagalan. Sejak saat itu, Elaina belajar dan kembali bertempur dengan Flan Sensei. Akhirnya, dia pun berhasil mengalahkannya. Elaina pun dikukuhkan menjadi penyihir kelabu. Elaina pun pulang kembali ke rumah. Dia meminta kepada kedua orang tuanya untuk berpetualang. Dia pun bersiap untuk petualangan pertamanya. Dia pun menjelajahi negeri penyihir. Saat perjalanan mencari tempat menginap, dia ditabrak oleh seorang wanita. Saat mencari penginapan, sayangnya banyak yang menolaknya. Dia kemudian menemukan sebuah tempat penginapan kecil dan bertemu wanita yang menabraknya. Dia adalah saya. Saat itu, dia sadar bahwa badge-nya hilang. Malamnya, Elaina mencari di tempat dia ditabrak. Sayangnya, dia tidak menemukannya. Malamnya, di penginapan dia dihampiri oleh saya. Dia menceritakan kalau dia dan adiknya adalah murid penyihir. Tetapi, adiknya lulus duluan dibanding dia. Dan masih berusaha untuk lulus pada ujian terakhir. Elaina pun mengajari dan melatih saya. Beberapa hari kemudian, Elaina kembali mencari badge itu dan bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mengatakannya bahwa badge itu diambil oleh saya. Saat menagih badge-nya di kamar, saya mengatakan kalau dia sangat sedih karena tidak ingin sendirian. 6 bulan kemudian, saya pun lulus dan menjadi penyihir. Elaina kemudian berpetualang ke sebuah tempat. Dia membawa bunga ke sebuah kota. Namun penjaga mencegatnya. Penjaga senior itu mengatakan kalau bunga itu terdapat sihir yang menyebabkan hilangnya akal sehat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan sihir. Elaina melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Emil. Dia membawa botol kebahagiaan. Elaina pun diajak ke rumah kepala desa itu. Sampainya di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang berwajah tampak muram bernama Nino. Kepala desa pun datang ke ruang makan dan bertemu Elaina. Dia menjelaskan kalau Nino itu adalah budak belian untuk mengurus rumah. Saat membereskan minuman, Emil mengagetkannya dan membuat perabotan yang dibawanya jatuh. Nino pun dimarahi oleh kepala desa itu. Elaina pun mengembalikan perabot itu dengan kemampuan sihirnya. Setelah itu, Emil memberikan sebuah botol kebahagiaan kepada Nino. Emil berjanji kepada Nino bahwa ia ingin membahagiakannya. Elaina kemudian berpetualang ke tempat lain. Dia pergi ke sebuah kota yang hancur dan dilanda badai salju. Dia kemudian menemukan sebuah tempat dan masuk ke tempat itu yang dilindungi oleh sihir. Dia pun bertemu dengan seorang wanita di tempat itu dan menginap bersamanya. Perempuan itu adalah Mira Rose. Mira Rose menjelaskan kekacauan yang terjadi pada kota itu. Dia membaca surat itu
dan melihat di luar jendela. Ada monster Javalier yang menghancurkan negeri itu. Kemudian esok hari mereka berdua menyiapkan jebakan untuk Javalier itu. Elaina menggali lubang dengan bantuan sihir. Malam pun datang, Mirarose memancing Javalier itu ke tempat jebakan dan berhasil. Mirarose dengan kekuatan sihirnya, dia pun berhasil membunuh Javalier itu. Singkat cerita, sang raja diberitahu karena dirinya mengandung anak koki istana karena masalah kasta sosial. Raja pun memerintahkannya untuk mengeksekusi. Sang koki pun mengalami penyiksaan yang begitu kejam. Elaina berpetualang ke sebuah kerajaan. Atraksi jalanan di kota itu banyak mengundang perhatian orang. Dia pun masuk ke sebuah akademi sihir tetapi dicegat oleh penjaga akademi tersebut. Saat berpetualang di kerajaan itu, Elaina kembali dicegat oleh murid penyihir. Mereka ingin menangkap Elaina. Sorenya, murid-murid itu sudah cukup kelelahan dan tidak diduga bertemu dengan gurunya kembali setelah sekian lama. Dia kemudian mengungkapkan kalau Elaina dikira penyusup oleh penjaga akademi itu. Kemudian Flan Sensei menugaskan siswanya untuk menangkapnya sekaligus sebagai bahan latihan. Elaina kemudian secara khusus menjadi tamu di akademi itu. Dia juga mengajar siswa di sana. Elaina pun cukup bersenang-senang di akademi itu bersama gurunya. Sebelum Elaina melanjutkan petualangannya, Flan Sensei dan para siswa menaburkan bunga dari atas ke Elaina. Elaina kemudian berpetualang ke sebuah negeri kejujuran. Dia pun menguji sebuah kebohongan, namun tidak bisa. Saat duduk, Elaina dihampiri oleh seorang wanita. Kemudian Elaina juga mencoba berbohong melalui tulisan, namun tidak bisa juga. Kemudian dia melihat dua orang sedang ribut di sana. Datanglah seorang penyihir dari langit, yang ternyata adalah saya, yang kini sudah lulus dan menjadi penyihir sepenuhnya. Dia pun kembali bertemu dengan Elaina. Dia dianugerahi gelar penyihir arang. Mereka berdua kembali bertemu dengan wanita itu yang bernama Eihemia. Sebelumnya, dia adalah penyihir yang bekerja di sebuah istana. Dia menceritakan kronologinya. Waktu itu, raja melakukan sebuah permintaan kepada Eihemia untuk menghapus kebohongan di negeri itu dengan kekuatan sihirnya. Mereka pun datang ke istana raja itu. Saat pintu terbuka, mereka menemui raja itu dan meminta pedang yang dipegang oleh raja. Namun, penjaga pun berdatangan ke tempat itu. Elaina dan saya bertempur melawan raja dengan pedang sihirnya. Elaina pun berhasil mendapatkan pedang dan menghancurkannya. Sebelum kembali berpetualang, saya pun memberikan kenang-kenangan kepada Elaina, yaitu sebuah kalung. Elaina kemudian berpetualang ke sebuah kota yang ditutupi oleh tembok besar dan warganya tidak ingin saling bertemu. Dia pun mengukir dengan pisau pada tembok itu. Saya pun datang dan tembok itu makin penuh dengan ukiran. Saya pun meminta kepada penjaga tembok itu agar warga di negeri itu juga dapat mengukir tembok tersebut. Elaina kembali ke tempat itu, namun temboknya sudah roboh. Dari pengurus negeri itu, kronologi robohnya tembok karena banyak kenangan memalukan yang ditulis oleh warganya. Elaina kemudian pergi ke sebuah ladang anggur. Dia bertemu seorang pria dan menjelaskan perseteruan antara dua desa itu karena minuman anggur. Dia pun meminta Elaina untuk membejek anggur itu sebagai tandingan kepada desa sebelah. Elaina kemudian mengintip ke sebuah pabrik produksi anggur. Dan ternyata anggur yang dibuat bukan diinjak oleh Rosemary. Rosemary pun ditangkap oleh Elaina. Warga di sana pun terlibat peperangan anggur. Elaina yang tengah mabuk pun dengan sihirnya ikut meramaikan lempar anggur. Perseteruan antara dua desa itu hilang sudah karena Elaina. Elaina kemudian berpetualang ke suatu tempat di mana desa itu warganya selalu membawa boneka. Dia pun bertemu dengan penyihir bernama Sheila
yang meminta bantuan dan kerjasamanya. Elaina pun pergi ke sebuah toko boneka. Kemudian dia pun pergi ke tempat penginapan. Di sana juga terdapat boneka di tiap ruangan. Di kamarnya, dia memindahkan boneka itu ke sebuah lemari. Paginya, secara mengagetkan, rambut Elaina tinggal separuh. Sheila pun membangunkannya dari tempat tidur. Dia kemudian menginterogasi penjaga penginapan itu. Boneka didapatkan dari sebuah lelang rahasia. Mereka berdua pun menyamar dan mendatangi lokasi pelelangan itu. Sampai akhirnya, Elaina mendapatkan boneka tersebut, rambutnya dipakai di boneka itu. Sang pencabik itu pun datang. Dia adalah pemilik toko boneka yang pernah Elaina kunjungi sebelumnya. Dia pun kemudian ditangkap atas perbuatannya. Elaina yang berpetualang kemudian kehabisan uangnya, hingga dia menemukan secari kertas berisi rekrutmen pekerjaan untuk penyihir. Dia pun bertemu dengan penyihir bernama Estelle. Elaina pun diberikan sejumlah uang yang cukup banyak untuk pekerjaan itu. Estelle ingin menyelamatkan Selena di masa lalunya yang menjadi pembunuh distrik kedua. Mereka berdua kemudian saling berbagi kekuatan sihir untuk kembali ke masa lalu itu dengan menggunakan 2 buah cincin. Kembali ke masa lalu, Elaina dan Estelle bergegas menuju tempat yang telah ditentukan. Estelle berhasil membujuk 2 orang yang tinggal di rumah itu. Tiba-tiba energi sihirnya ditarik oleh cincin itu. Elaina pun mengikutinya. Tiba di suatu tempat, ternyata pembunuh distrik kedua itu adalah Selena sendiri. Sheila menyuruh saya untuk pergi ke sebuah kota kebebasan. Flan Sensei bertemu dengan Sheila di sekolah itu. Kemudian mereka berdua pergi berlibur. Saat masih muda, Flan bersama gurunya bertemu Sheila. Keduanya selalu saling berdebat dan keras kepala. Kemudian mereka menerima permintaan dari Asosiasi Perhimpunan Sihir dan pergi ke kota kebebasan. Warga kota itu sangat menolak dengan keberadaan penyihir. Mereka kemudian menyelidiki masalah di kota itu. Ketemulah dengan seorang ibu-ibu di sebuah kafe. Flan dan Sheila ditangkap olehnya. Saat akan dieksekusi, mereka berdua lolos dari ikatan tali itu dan menyerang penjahat. Mereka akhirnya dikukuhkan menjadi penyihir sepenuhnya oleh gurunya. Sejak saat itulah, mereka berdua menjadi berteman. Elaina berpetualang ke kota kebebasan. Dan saya membawa kotak khusus yang diberikan oleh Sheila. Tiba-tiba nenek itu memanggil saya di sebuah sudut kota. Seseorang pun ingin mencuri kotak yang dibawa saya. Saat menyusuri gang, saya ditarik oleh seorang perempuan dan menyekapnya. Dan ternyata adalah Mina, temannya sendiri. Elaina sedang jalan-jalan menyusuri kota. Dia berhenti di depan sebuah kafe. Di belakangnya ada pembuat onar dan menembakkan bola ke arahnya. Saya membuka isi kotak itu dan seketika sekota menjadi berwarna asap pink. Dan seluruh isi kota menjadi saling mencintai. Saya bertemu dengan Elaina tentang masalah ini. Penjahat pun bebas berkeliaran dan mencuri seisi kota itu. Para penjahat kemudian ditangkap oleh Elaina dan saya. Mereka membawanya ke sebuah basement dan dihampiri oleh kedua gurunya. Setelah dari kafe, mereka pun akhirnya berpisah. Elaina melanjutkan perjalanan petualangannya kembali. Elaina datang ke sebuah tempat berkabut. Dia menjelajahi tempat tersebut. Semuanya tampak seperti tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sebuah istana, dia bertemu dengan sosok Elaina yang lain. Ada sekitar 16 jenis kepribadian Elaina di situ. Elaina yang kejam pun muncul. Dia ingin semua orang mengalami rasa sakit seperti yang pernah ia rasakan. Pertempuran keduanya berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Elaina yang asli pun berdamai dengan Elaina yang kejam. Kembali ke istana, Elaina kemudian mengubah buku tersebut menjadi buku yang berjudul Wandering Witch.
Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.